aku Eja. Bersama kami di Forecast Season 6 Episode 3. Oke, ngomong-ngomong nih Forca People, kalau kalian ingat di episode pertama itu kita mengundang Mas Ron dan kita ngebahas tentang Web3 sama peluang besarnya. Betul, kita bahas peluang di Web3 lah intinya Yeah, gimana kita bisa masuk ke industri Web3. Betul. Nah, jadi kali ini kayak menarik sih kalau kita ngebahas tentang hal tersebut, benar gak? Bener banget lagi. Apalagi ini bener-bener kita narasumbernya tuh yang bener-bener experience-nya tuh banyak banget. Wow, langsung aja kali ya. Langsung aja kita panggilin narasumber yang paling keren hari ini, yaitu Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Ya, halo Forca People. Halo. Kita tanya kabar dulu dong. Boleh banget. Mbak Apa Dewi, kabar Mbak Dewi? How are you today? Alhamdulillah aku baik, luar biasa. Luar biasa. Are you okay? Yes, I'm okay. Jauh-jauh nggak tadi kesini. Luar biasa ya, memang macetnya nggak berubah-ubah. Waduh. Tangerang sih ya. Hujan lagi. Hujan lagi ya. Betul. Kalau hujan kan, wah. Aduh, jangan. Oke, gimana nih Mbak Dewi? Mungkin boleh perkenalan diri dulu, sama perkenalan Manser juga boleh. Iya. Oke. Boleh banget. Oke, halo Forca People, nama aku Dewi as Community Manager di Mensar. Jadi Mensar itu adalah Web3 Career Hub under Animuka Brands dan juga Open Campus, which is adalah project yang sudah diakui secara global di bidang education, khususnya di Web3, kayak gitu. Wow. Wow. Itu dari namanya menarik Sudah sih. diakui secara global. Iya, Wah. berarti udah top lah ya. Udah top. Masa beng-beng. Waduh, Iya. ada nicknya. Oke, sorry. Boleh Mbak Dewi kesibukannya akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih? Oke, jadi untuk kesibukannya aku selama ini di bagian community tentunya, dan Oke. juga ngurusin event-event yang ada di Mensar, mulai dari event offline dan juga online gitu. Kalau misalnya online, Offline atau online? ya kalau online kita ada di X-Space atau di Telegram Call dan juga di Zoom. Kalau offline kita memang ke kampus-kampus juga lagi gencar-gencarnya untuk sekarang gitu. Oh, kayak kampus tour gitu berarti? Iya, betul. Oke, mantap. UPJ nanti kan ya kita? Betul, dan UPJ adalah mitra pertama kita dan juga yang pastinya jadi series kampus tour pertama kita. Oh, wow. Keren. Ini belum diumumin, jadi ini perdana. Iya, ya. perdana. Ini berarti Justru rahasia dong. iya, aku juga baru tahu. Wah, nggak salah sih kita jadi Nggak host. salah, berarti ya benar. Gimana dari Eja? Mau nanya apa nih Eja? Sebenarnya mau tanyain banyak banget sih Mbak. Pasti sih. Apalagi aku kan tertarik banget nih sama Web3. Oke. Apalagi yang lebih menarik lagi yang pengen aku tanyain tuh kan yang setahu aku tuh Mbak Dewi kan backgroundnya bukan dari IT kan? Betul. Non IT kan. Nah itu gimana sih? Kok bisa tiba-tiba banting setirnya jauh banget? Oke, jadi yang menarik dari Web3 adalah kita tuh nggak perlu ada background di Web3 dulu, apalagi di non-dev. Jadi ini terbuka banget untuk semua peluang dari background yang dev atau mungkin yang non-dev juga gitu. Bahkan fun fact-nya adalah aku tuh switch karir dari bidang akunting, teman-teman. Dan aku dapat kesempatan di community atau mungkin sosial media itu dari pengalaman organisasi aku gitu. Bahkan ini jadi HR itu sangat-sangat open minded ya. Jadi mereka nggak melihat hanya dari satu faktor yaitu ijazah atau mungkin pendidikan sebelumnya, tapi juga mereka melihat dari apa aja ya project-project yang kita jalanin gitu. Karena di organisasi aku yang sebelumnya itu aku sangat aktif untuk bikin community event dan juga ya memang aktif berorganisasi aja. Jadinya dari situ aku ditarik untuk menjadi community manager di sebuah project Web3 di Jakarta saat itu. Wah. Gitu. Oh berarti awalnya itu dari project manager. Iya, dari community manager ya? Organisasi dulu. Organisasi dulu Latar malah. belakang dari organisasi. Betul. Berarti bisa nih kita. Ya gak? Iya, bisa diatur. Nice. Jujur nggak expect sih. Gak expect banget sih, Iya, apalagi karena- akuntansi. Iya, karena kita kirain Akuntansi. tuh awalnya at least harus ada apa sih? IT-nya iya, dikit basic lah. IT gitu. Cuman terus berarti bisa ya. Betul. Jadi kita learning by doing aja sih. Learning by Oh doing. learning by doing. Betul. Menarik. Oke. Jadi benar-benar aku baru tahu Web3 atau crypto itu pas aku switch karir ke Web3 ini gitu. Jadi emang benar-benar nol besar sih. Jadi benar-benar learning by doing gitu. Jadi
untuk kerja di Web3 itu sangat open untuk yang memang belum ada background sama sekali nih kayak aku, jadi memang nothing impossible sih, seperti itu. Bisa berarti. Bisa. Bisa. Pasti bisa. Tapi susah nggak tuh Mbak? Oke, pertama kita bawa enjoy aja, dan untungnya ternyata saat aku tahu nih perpolitikan di Web3, kayak misalnya ada kayak sidang-sidang yang ada di Amerika itu langsung berpengaruh ke chart atau marketingnya Web3. Ternyata Web3 itu dunianya yang sangat seru gitu. Bahkan sebelumnya tuh aku belum tahu apa itu Web3, tapi setelah aku nyemplung ke Web3 dan aku harus selalu update soal berita-berita di Web3, itu tuh ternyata dunia Web3 tuh seru banget kayak gitu sih. Jadi aku nggak hanya tahu tentang kripto, tapi juga aku jadi tahu tentang apa aja sih faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi harga-harga pasar, kayak misalnya mungkin di dunia saham atau mungkin di dunia kripto juga kayak gitu. Jadi banyak insight-nya ya gitu. Betul. Maksudnya nggak cuma ilmu terkait Web3 doang, tapi kita malah jadi dapat secara komprehensif gitu. Betul banget. Menarik. Eja ada yang mau ditanyain gak nih? Kalau nggak ada aku nih. Yaudah, duluan deh. Boleh. Duluan Oke. deh. Ini aku pengen tanya karena jujur kepo. Ada nggak sih, atau mungkin Mbak Dewi boleh jelasin tahapan-tahapan yang bisa kita lakuin atau bisa kita tiru gitu ya, kalau misalkan kita pengen terjun ke industri Web3. Oke, jadi memang pertama mungkin kasus yang benar-benar nol besar kayak aku sebelumnya aku Yep. cuman aku ada basic di community tapi bukan community Web3, itu mungkin udah mulai jarang ya sekarang. Jadi yang pertama adalah kalian bisa tahu dulu seenggaknya apa itu Web3, jadi biar saat mungkin di wawancara tuh kalian udah ada bahan untuk dijelaskan gitu ya gitu. Nah kalau itu udah ada juga di Mensar untuk free Web3 course-nya, tapi selain itu juga kalian bisa aktif di organisasi. Tapi mungkin untuk sekarang pilihannya lebih luas ya. Kayak either kalian internship dulu, karena memang kan internship pastinya untuk orang-orang yang punya pengalaman kan. Jadi internship, atau mungkin kalian juga bisa ambil project di community atau mungkin sebagai freelance kayak gitu sih. Kayak gitu. Wah. Itu kalau misalnya kalian nggak ada internship, kayak mungkin belum masuk ke tahap internship, tapi jadi bisa ikutan organisasi dulu kayak yang sekarang nih, itu juga bisa dimasukin ke portofolio kayak LinkedIn atau mungkin di resume kalian kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi bakal dilirik juga ya, maksudnya organisasi walaupun mungkin belum terlalu berkesinambungan, cuman tetap dilirik gitu Betul, kasarnya. betul. Jadi yang pertama memang untuk Web3 sendiri lebih ke open minded ya, maksudnya untuk kayak persyaratannya juga mereka nggak ngelihat ijazah, bahkan ya tidak seperti formality di Indonesia ya. Kita tuh sama sekali nggak ditawarin ijazah selama untuk pengalaman aku selama ini ya. Jadi memang lebih ke seberapa apa kontribusi kamu selama ini, kayak misalnya di project atau mungkin di organisasi kamu kayak gitu sih untuk pemula ya. Wah, Seperti itu. enak Banget berarti. Menarik. Tapi dari semua yang Mbak Dewi tadi bilang, aku jadi makin penasaran ya Mbak. Berarti sebenarnya kalau mau terjun di Web3 tuh yang penting portofolio dong? Iya betul, portofolio, dan juga ini tergantung kamu mau lokernya di mana ya. Kayak misalnya mungkin kamu mau community manager juga, kamu bisa present atau mungkin kamu bisa aktif di community, karena aku juga sering ikutan community event kan. Itu banyak banget orang-orang yang memang dia datang aja gitu loh, walaupun dia bukan kayak udah kerja di Web3 tapi datang aja. Beberapa mahasiswa aku sering nemuin juga di beberapa event, karena memang untuk community manager ya khususnya present dulu, maksudnya kalian tuh mukanya kelihatan dulu gitu, aktif, karena itu juga bisa jadi salah satu personal branding kalian atau mungkin portofolio kalian juga kayak gitu sih. Terus kayak misalnya mungkin kalian mau dev, bisa ikutan hackathon atau segala macam, itu juga bisa kayak gitu. Bisa start dari Dan hackathon. iya, dan juga untuk sekarang itu kalian bisa gabung-gabung di komunitas dan juga aktif di komunitas tersebut. Karena kalau misalnya kalian aktif nih, ke notice gitu sama moderator atau mungkin foundernya langsung, itu kalian bisa langsung di hire gitu sih. Karena memang untuk project Web3 ini biasanya untuk mungkin skala menengah ya, itu tuh foundernya masih sangat aktif untuk masuk ke dalamnya gitu loh. Jadi kayak bukannya mereka sibuk kemana-mana, ini untuk skala menengah ya. Mungkin kalau yang udah ke atas banget mungkin founder nggak kelihatan, tapi kalau saya kayak skala menengah itu mereka biasanya masih aktif untuk berkontribusi langsung ke community-nya kayak gitu sih. Oh I see. Seperti
Oke, itu nice info banget buat kita. Sumpah. Apalagi buat aku nih yang sudah semester. Karena ini benar-benar kejadian untuk di Menser, kita talent scouting dari community kita biasanya gitu. Oh. Yang paling dekat dan paling gampang dilihat kan hasil kerjanya. Iya sih. Iya gitu. sih. Yang- Pasti. Yang berperan besar gitu lah maksudnya. Iya, biar mungkin kita nggak terlalu banyak baca resume dan segala macem, tapi hasil akhirnya kayak gimana kan kita nggak tahu. Jadi ya yang kita kelihatan aja langsung kan Select kita langsung hire. gitu. Gitu. Iya benar. Ada lagi nggak yang mau ditanyain terkait yang tadi? Kayaknya aku mau keep dulu deh. Mau keep dulu. Mau keep Oke, dulu, masih keep berarti dulu. kalau keep berarti masih ada banyak nih. Masih ada banyak, Mau masih ada rapihin banyak. portofolio dulu atau Iya, gimana? mau rapin portofolio dulu nih. Oke. Oke. Tapi ini aku sebagai mahasiswa semester yang belum akhir-akhir banget sih. Oke. Tapi pengen nanya, ada nggak sih Mbak jalur karir tertentu? Contohnya kayak gimana maksudnya? Gimana ya? Kayak untuk yang bisa aku mulai pelan-pelan gitu sebelum masuk ke industri Web3. Oke, untuk jalur karir itu sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih. Kayak maybe kalian tadi aktif kayak di komunitas, itu mungkin bisa masuk jalur orang dalam ya, karena kita akhirnya dapat relasi. Karena di sini tuh orang dalam bukan ya kayak nepotisme gitu ya, tapi memang Iya, benar-benar paham, kalian paham. udah kenal sama orang-orangnya gitu loh. Jadi saya aku kenal sama kamu nih, aku udah tahu sepak terjang kamu, aku percaya sama kamu, aku hire. Jadi memang udah ada skillnya juga. Itu pertama kayak jalur orang dalam. Jalur orang dalam. Terus Tanda putih. Ada kutip, ada kutip. atau juga bisa kalian di LinkedIn. Fun fact-nya, walaupun aku punya banyak relasi, tapi kebetulan untuk kerjaan-kerjaan aku di Web3 itu aku dapetnya dari LinkedIn gitu loh, bukan dari insider gitu ya. Bahasa Inggrisnya insider. Iya, insider. Gitu. Insider. Jadi itu sih menariknya gitu. Jadi mereka nggak yang menutup kayak aku nggak kenal siapa-siapa kayaknya nggak akan di-hire, tapi nggak juga, karena aku juga pertama dari beberapa job portal itu aku dapetnya dari situ justru, bukan dari kenalan aku kayak gitu sih. Oh, I see. Tapi teman-teman aku banyak yang mereka itu misal lagi lay off, itu mereka memang lebih banyak dapat dari kenalan mereka juga kayak gitu. Dan juga mungkin jalur satunya lagi adalah kalian ikutan program kayak bootcamp, itu banyak juga. Bootcamp. Kayak Iya, mungkin kalau dev itu Oh. kayak bootcamp hackathon Iya, iya. dari LIS atau Berita Bangsa, itu juga mungkin ada chance-nya juga di situ kayak gitu. Berarti aku nggak perlu kasarnya nggak perlu jadi developer di Web2 dulu ya? Atau itu tergantung kalian maunya di mana ya kalau untuk vakansinya gitu. Kalau misalnya aku nggak non dev kan, jadi I see. itu memang dari aku dipilih dari basic skillnya, yaitu dari community-nya dulu, walaupun aku belum ada Web3 kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk non dev, maksudnya untuk dev maybe harus ada kayak portofolio atau segala macam. Aku mungkin kurang tahu ya kalau untuk yang dev kayak gitu. I see. Wah. Insight nih buat aku nih. Eja nih mau masih dikit pertanyaannya apa gimana nih? Kayaknya harus dikeluarin sekarang deh. Harus dikeluarin sekarang. Waduh, Nah. apa nih? Aduh. Gaskan. Jadi kan tadi Mbak Dewi sempat ke-mention ya kalau buat yang udah pernah terjun di Web2 atau udah pernah coba-coba lah jadi developer walaupun abal-abalan itu kan perlu buat ningkatin portofolio. Nah, kalau boleh ngomongin salary nih, untuk kalau di compare antara yang non dev sama yang developer tuh setara nggak atau beda-beda nih salary-nya? Oke, pertama dari salary itu mungkin aku kasih rentangnya aja ya. Oke, boleh. Oke. Pastinya dari ada faktor tingkatan, terus juga ada faktor project mana yang Yeah. maksudnya projectnya dari mana kayak gitu kan. Kalau misalnya kita ada chance untuk khususnya di Menser juga kita ada chance untuk kalian di hire secara global. Karena aku pun pernah untuk di hire secara globalnya juga, itu memang tentunya bervariasi sih, mulai dari faktor negara dan juga Indonesia. Kalau saya di Indonesia itu maybe kalian masih bisa chance ada di UMR atau UMR ke atas kayak gitu ya. Itu untuk tingkatan untuk tingkatan junior, karena iya untuk tingkatan junior itu kalian udah UMR. Ini tergantung projectnya juga, cuman ini based on experience dan juga teman-teman aku untuk sekitar aku kayak gitu. Terus untuk kayak di luar negeri itu bisa 2 digit lah kayak gitu. Itu junior ya, 2 digit kayak gitu. Jadi Oh my god. ya
perbedaannya ya beda negara beda salary ya, itu udah pengetahuan umum lah ya. Betul. Kayak gitu. Dan tadi non dev sama dev ya. Iya, non-dev Yaitu sama dev. kalau itu udah pasti ada perbedaannya juga. Misal Oke. kalau misalnya kita bandingin dengan dev junior dan juga misal untuk community junior memang beda ya. Jadi memang untuk dev ini biasanya lebih tinggi lagi kayak gitu. Oh. Tapi berarti faktor salary-nya tuh banyak banget dong yang mempengaruhi salary ini. Pertama dari Iya, betul. jabatan, kedua dari kesulitan mungkin. Bisa jadi dari Bisa jadi. ya dari kesulitan atau goals dari goals ekspektasi dari proyeknya kayak gitu Oh, loh. ekspektasi dari projectnya. Iya, dan itu juga bisa kalian pintar-pintar nego aja. Oh, pinter-pinter nego berarti. Dibutuhin juga skill Iya, nego betul. berarti. Oke, oke. Sama tadi tergantung projectnya apa juga ya, Mbak. Iya. Jadi kalian ya searching dulu lah gitu. Oke. Searching dulu. Oke, oke. Boleh nih langsung kita searching. Sekarang banget nih. Jangan, Boleh, jangan. boleh. Setelah kelar kali ya. Oke, boleh, Tapi boleh. kalau mau searching sekarang juga boleh sih. Tapi menyangkut pertanyaan yang sebelumnya ya. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri, posisi atau peran apa sih yang apa ya? Mungkin paling menarik atau paling krusial gitu buat Mbak Dewi. Gini deh Mbak, gimana? Kan kalau Gen Z kan pengennya kerjaan dikit, Iya gaji lagi, gede, bener. bisa healing, bisa Oke. pedal, bisa tenis. Menurut Mbak Dewi ada nggak pekerjaan di Web3 tuh yang Yap. senyaman itu? Oke. BTW aku Gen Z ya guys. Jadi walaupun maybe kelihatan tua tapi aku Gen Z ya guys. Enggak kelihatan Nggak tua. kelihatan tua. Cuman karena panggilannya kan katanya Mbak. Jadi Iya, kita Mbak. ikut-ikutan aja. Mungkin mulai sekarang panggil aku kakak atau Oh, Kakak, oke, kakak. boleh. Boleh banget, boleh atau Aduh, Uni dari atau awal. Nuna boleh. Oh, boleh, boleh. Jadi tadi pertanyaannya adalah Ada nggak sih pekerjaan yang paling enjoy lah? buat Jadi Gen Z. bisa dibilang salary-nya tuh gede. oh gitu ya. Tapi Ya emang itu saya juga pengen sih gaji gede tapi ya Kerja dikit. Santai. ya. Tapi di bidang Web3. di bidang tentunya. Web3. Ada Oke, nggak? jadi untuk ya ini aku sangat merasakan ya. Maksudnya aku pernah kayak bertahun-tahun kerja di kantor dan juga pernah remote. Aku jujur lebih suka remote sih karena memang untuk remote tuh ya WFH lah ya gitu. Jadi memang kita bisa lebih kita tanggung jawab dengan jam kita sendiri. Terus juga mungkin dari segi mental health ya, kalau Gen Z mental health nomor Mental satu. health, betul. Jadi untuk kayak work life balance itu bisa banget gitu loh. Untuk aku sekarang ya, apalagi kalau misalnya waktu itu aku kerja di salah satu perusahaan China Web3, itu mereka kalau misalnya udah jam 5 itu langsung tutup kantornya gitu loh. Maksudnya komunikasinya langsung offline semua. Jadi etos kerjanya setinggi itu gitu loh. Mereka benar-benar langsung mereka anti lembur-lembur sih. Mereka benar-benar kayak setelah offline itu mereka langsung hilang semuanya gitu sih. Mungkin nggak semuanya tapi yang aku rasakan seperti itu. Dan di kerjaan aku yang sekarang juga kita juga bisa mungkin nggak ada lembur, terus juga Sabtu Minggu tuh udah waktunya kita hibernasi gitu loh. Maksudnya kayak me time gitu. Jadi memang untuk yang sekarang aku rasakan seperti itu sih. Jadi untuk kayak remote dan juga Web3 karir menurut aku itu sangat cocok untuk Gen Z ya kayak gitu. Karena memang Gen Z sendiri kan kita udah melek teknologi ya dan which is Web3 itu sangat erat kaitannya dengan teknologi kayak gitu. Untuk kalian, kalau kalian sendiri mungkin aku balik tanya ya. Kalian Boleh. kalian Boleh. jujur lebih ada bayangan nggak? Maksudnya kalian lebih suka remote atau mungkin kerja dari kantor? Kalau menurut kalian? Oh jelas remote. Enggak. Loh, Enggak. oh ini beda nih. Ini gimana nih? Kantor sih. Oh kantor. Kantor 9 to 5. 9 to 5. Wah, aku belum tahu kenapa tuh. Kenapa kamu lebih suka di kantor? Keren soalnya. Keren. Oh iya, Buat ada SG, buat SG. betul, untuk SD, betul. Enggak, jadi gini, kalau aku personal, aku tuh pengennya kayak 9 to 5, tapi duitnya tuh bukan dari main job aku. Oh iya. Duitnya tuh dari ya emang duitnya kerja buat aku. Wah menarik nih. Wih, iya, bagus. Mindset yang bagus sekali, bagus. Menarik nih. Jadi gimana ya, biar orang tuh mandangnya tuh kayak, oh ini mah orang biasa aja. Padahal mah duitnya banyak. Oh gitu. Biar pajak nggak notice gitu ya. Sebenarnya itu sih. Karena itu ya tujuan utamanya ya. Iya, oke, Tapi bisa bagus. tuh di Web3 kita kayak gitu tuh bisa gak sih? Memungkinkan gak sih? Menurut aku memungkinkan untuk yang kerja di kantor. Jujur aku untuk Web3 sekarang pernah aku dulu yang kerjaan aku pertama itu juga kerja di kantor. Jadi memang kita sangat
sangat open minded untuk kita benar-benar dibina dari awal banget sih, karena kan tadi aku belum tahu tentang Web3, tapi mereka benar-benar ngasih aku kesempatan untuk berkembang juga sampai aku bisa Web3, bahkan sampai aku bisa sosial media kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi untuk di Web3 sendiri ini tergantung mindset kalian seperti apa ya. Apakah kalian open untuk kalian belajar job desk baru, atau mungkin kalian mau strict atau mau tetap di job desk kalian yang awal, itu juga tergantung kalian aja sih. Kayak gitu. Kalau dari aku memang lebih suka challenge, terus juga memang aku lebih suka untuk belajar hal baru tuh kayak gitu. Seperti itu. Keren sih. Menarik Karena ya. kan waktu itu juga ini mungkin tips juga ya untuk kalian yang baru banget kerja di Web3. Pertama kan aku community manager, cuman aku tawarin juga mau coba gak ngurus sosial media kayak gitu loh. Dan akhirnya aku mau untuk ngurus sosial media, dan akhirnya aku punya pengalaman untuk ngurus sosial media Web3 kayak gitu loh. Bahkan aku tadi akunting kan, nggak ada pengalaman sosial media sama sekali. Makanya. Jadi benar-benar aku banyak belajar hal baru di Web3 kayak gitu sih. Kayak gitu. Berarti dari kitanya juga ya, maksudnya dari mau kitanya. nggak kita nih belajar hal yang baru, mau nggak kita keluar dari zona nyaman kita. Betul banget, betul iya, banget. kita. Karena kesempatan besar tuh nggak datang 2 kali. Betul. Jadi Kayak gitu. gimana kita mau berusaha gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, menurut tadi kan manggil kan kakak ya, Kak Dewi sekarang. Menurut Kak Dewi gimana sih, masih di tahap awal banget kah, atau justru kita mungkin udah lumayan rame gitu? Oke. Kalau menurut aku kita memang udah sampai udah menengah, cuma menurut aku masih kurang ya untuk dalam jumlah talent Web3 di Indonesia, karena ini fenomena yang umum adalah satu orang tuh bisa megang lebih dari satu project kayak gitu loh. 2, aku pun pernah ngerasain dulu ya, bos aku sekarang 1 doang. Jadi dulu aku juga pernah kayak maksudnya Web3 cuman 2 project, jadi ya 2 digit lebih, cuman jadi itu kenapa kejadian seperti itu, karena community atau talent-talent di web itu masih kurang banyak gitu loh. Akhirnya orang juga ngeliatnya dia lagi nih orangnya nih yang paling aktif di Indonesia gitu. Jadinya ya akhirnya dia lagi deh yang dapat. Jadi memang Menser di sini juga pengen talent Web3 itu lebih banyak lagi, biar opportunity-nya tuh lebih luas lagi gitu loh. Enggak cuman dia lagi gitu, atau jadinya memang lebih banyak lagi sih untuk talent Web3. Karena itu dia kasusnya, karena saking mungkin belum banyak juga yang kelihatan di publik, akhirnya satu orang bisa dapat lebih dari satu project, dan itu memang fenomena yang umum kayak gitu. Wah, umum ya. Berarti aduh, kalian nih yang lagi sembunyi-sembunyi talent-talent Web3, ayo tolong muncul. Supaya tidak terjadi lagi fenomena-fenomena. Oke, berarti sebenarnya udah lumayan rame ya. Cuman emang mungkin masih belum terlalu terlihat gitu. Betul. Ya tadi juga kan sempat di episode pertama di episode pertama sempat disinggung juga sama Mas Ron, sependapat sebenarnya sama Kak Dewi ya. Kalau di Indonesia ini ya sebenarnya udah emang lumayan sih, mungkin berapa persen, cuman tetap masih butuh peran dari komunitas-komunitas gitu dari... untuk memunculkan apa ya, supaya orang-orang tuh aware gitu, dan oh iya ayo gas gitu. Ngomong apa sih saya? Oke. Ada lagi nggak Eja? Sebenarnya kan dari tadi kita nanyain Mbak Dewi tentang Web3 ya. Iya. Tapi itu tadi Mbak Dewi sempat bilang kalau Manser, kan tadi nge-mention Manser nih. Iya. Manser tuh pengen mengembangkan talent Web3 di Indonesia. Betul. Karena yang aku tangkap tuh tadi Kak Dewi tuh bilangnya kalau supply-nya tuh dikit, sedangkan demand-nya banyak. Betul. Tapi kenapa harus ngebantu orang buat bikin talent gitu? Kayak kan sebenarnya untung buat Mbak Dewi, buat Kak Dewinya sendiri juga maksudnya kan. untung ya aku bisa dapat Iya. double. Iya, bisa double, dapat bisa banyak, triple bisa gitu. triple. Oke, pertama kita cari talent itu, pertama orang-orang tertarik ke kerjaannya dulu. Mereka tertarik dengan uang, ya of course kan tujuan kita kerja adalah cari uang. Terutama di Indonesia ya, which is yang memang mungkin berapa juta lapangan kerja itu? aduh. Aduh kayaknya aduh. Ya itu maksudnya ya gitu. Aku nggak anti pemerintah tapi no, tapi ya itu dia. Jadi pertama adalah masih banyak banget orang yang butuh kerja. Pertama kita
tarik mereka untuk tertarik di Web3 dari pekerjaannya dulu nih. Kayak aku jujur aku waktu itu nggak yang spesifik pengen kerja di Web3, tapi saat itu mungkin kebetulan opportunity untuk switch karir itu ada di Web3. Kayak gitu loh. Jadi pertama aku tertarik karena pokernya dulu, setelahnya aku belajar tentang Web3. Jadi dengan kita lagi cari untuk banyak talent Web3 sebanyak mungkin, pertama adalah mereka jadi tahu apa itu Web3 kayak gitu loh. Dan itu terus menyebar seperti itu sih. Jadi pertama kita pancing mereka dulu dengan opportunity karir, lalu setelahnya mereka bakalan cari tahu sendiri apa itu Web3 gitu loh. Jadi setelahnya mereka jadi tahu Web3, komunitasnya tambah banyak lagi karena nanti mungkin satu orang dapat kerjaan, terus nanti dia bisa ngajak teman-temannya juga. Setelah talent Web3 di Indonesia makin banyak dan juga komunitasnya makin besar, itu juga bisa narik project-project dari luarnya juga. Jadi itu strateginya sih kayak gitu. Pertama kita narik orang dulu untuk jadi talent kita, as talent. Terus setelahnya mereka bakalan tahu apa itu Web3, jadi ada ketertarikan tentang Web3, terus juga akhirnya makin menyebar, akhirnya project luar juga bisa ngelirik kita gitu loh. Jadinya karena community di Web3 itu sangat penting ya untuk project-projectnya, karena semakin besar untuk opportunity community di suatu negara, itu bakalan lebih banyak lagi project yang masuk, seperti itu. Berarti ada keuntungan juga. Ada keuntungan juga sebenarnya. Malah keuntungannya lebih besar kalau dilihat dibanding satu orang megang 2 project ya Mbak. Cuman Betul. lebih bagus kalau dari luar itu semakin banyak project kan kita bisa megang project yang lebih besar lagi gitu. Berarti secara nggak langsung tuh emang tujuan Monster tuh buat nge-reach out market global. Betul, kita memang goals besarnya adalah market global, cuman untuk yang sekarang ini kita memang Indonesia, lalu bisa meluas lagi ke SEA atau ke Southeast Asia gitu. Southeast Asia, wow. Wow. Ini banget ya lingkupnya ya, ngeri banget ya. Last question kali ya. Aku mau nanya tips dari Kak Dewi untuk kita yang pengen terjun di bidang Web3 itu, selain skill teknis pastinya itu soft skill apa yang dibutuhin banget deh pokoknya. Oke, yang pertama adalah komunikasi, terus juga komunikasi. Karena tadi kita mau cari relasi itu kan karena kita pintar komunikasi kan gitu. Walaupun kita misalnya datang ke event tapi kita diem aja kan, ya mungkin orang yang reach out duluan atau dari kita duluan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita kayak newbie bukan siapa-siapa, memang harusnya kita yang reach out duluan kan gitu. Itu pertama kayak komunikasi, terus juga mungkin ini tergantung kalian ngincarnya role apa, tapi kalau misalnya dari aku, misal kayak sosial media, kalian juga bisa lebih terlihat lagi untuk di sosial media kayak gitu loh. Karena kan untuk Web3 sendiri lebih banyak kerjanya remote ya, atau dari sosial media lah. Untuk global di X, kalau Indonesia itu aktifnya di IG dan juga X juga sih gitu. Cuman untuk global lebih banyak lagi di X. Kayak gitu, pertama kayak gitu aktif, terus juga tadi ikutan community event atau community group kayak di Telegram gitu atau mungkin Discord, itu juga bisa kayak terlihat gitu loh. Intinya kalian harus terlihat kalau kalian belum ada pengalaman. Tapi kayak aku kan waktu itu langsung di hire di LinkedIn, itu juga bisa karena mungkin dari portofolionya, terus juga ada mungkin CEO-nya atau segala macam keyword itu juga harus dipertimbangkan lagi biar saat hiring lagi cari talent itu profil kalian langsung muncul kayak gitu sih. LinkedIn aku berdebu lagi. Sama, jangan bicara. LinkedIn waktu itu cuma buat pas masuk kuliah diwajibin. Buat ospek. Iya, ospek. Buat ospek. Betul, itu nggak pernah kita isi. Nggak pernah disentuh sih. Mungkin aku promosi dikit tapi ini sangat relevan. Boleh banget. Jadi kita setiap bulan ada resume klinik guys. Itu resume klinik itu kita ngebedah resume kalian, misalnya ada kekurangan apa kalau misalnya kalian mau ngelamar di Web3, dan itu kita langsung pembicaranya adalah hiring partnernya atau HR-nya kayak gitu sih. Wow, menarik. Dan itu ada yang sampai mereka di hire saat live kayak gitu sih. Saat live di hire, wow. Karena pas HR yang ngeliat resume dia itu dia langsung kayak kagum kayak gitu loh. Jadi pas bagus banget, wah ini keren Ya, nih. dia langsung bilang kayak, ayo gitu. Masnya nanti abis ini boleh hubungin saya ya, kayak gitu. Wow. Sangat menarik. Setiap bulan tuh ya? Iya, setiap bulan minggu pertama ya. Setiap bulan minggu pertama. Hari Jumat, jadi stay tune aja di Telegram kita sih. Oh, di Telegram. Telegramnya. Oke, Telegram. Aku ada sih Telegram. Ada gak?
Aduh, Telegram. Ada sih, ada. Telegram mah ada. Ada ya, Ada. cuman emang jarang kepake. Jarang banget, jarang Ya banget. ini berarti sekarang boleh nih kita pakai untuk yang Boleh berguna. banget. Kita pakai untuk yang positif-positif aja. Betul. Oke, ini last question from Oke. me. Oke. Kan tadi Mbak lagi. Kak Dewi. Iya. Kak Dewi kan sempat nge-mention kalau buat soft skill itu depend sama job apa yang kita cari. Betul. Tapi menurut Kak Dewi emang kan tadi Kak Dewi nge-mention kalau komunikasi itu paling penting ya. Tapi emang bukannya komunikasi ya Kak yang paling penting ya? Kayak menurut aku misalkan nih seorang developer, kalau dia sejago-jagonya dia ngedevelop apapun, kalau dia nggak bisa komunikasi sama orang ya you build nothing gitu. Oke, jadi memang ada case-nya mungkin orangnya tuh nggak mungkin komunikasinya kurang, tapi mungkin dia lebih pintar kayak coding segala macam ya. Itu juga kadang ada yang seperti itu. Kadang memang ada HR yang dia tuh saking pengennya nih sama satu orang ini karena mungkin takjub dengan projectnya kayak gitu. Itu bisa di reach out juga walaupun memang mungkin komunikasi ini case-nya untuk orang yang jenius gitu ya. Jadi benar-benar nggak apa-apa deh. Jadi HR-nya yang PDKT langsung ke dia gitu loh. Walaupun dia misalnya skill komunikasinya kurang, tapi nggak apa-apa HR-nya aja langsung karena mungkin saking sukanya juga dengan projectnya dan dia mungkin kalau mungkin dia kurang bisa ngomong biar ngomong kayak heart to heart gitu ya, mungkin bisa kayak gitu. Kayak gitu. Tapi memang ini case-nya masih langka sih. Jadi memang untuk masih memang lebih penting kayak komunikasi kayak gitu. Nggak apa-apa, kalian kayak misalnya udah sering kayak interview lama-lama lancar gitu. Oh, berarti case-nya sama Nat. Kayak misalkan nih, kamu lagi suka sama orang. Waduh, oke. nih apa? Ini real case ya, oke. Oke, Berarti case yang tadi nih yang developer sama HR tuh sebenarnya kayak gini dong kalau dianalogin, kayak misalkan HR nih si A. Si A tuh sayang banget sama si B. Padahal si A tuh tahu kalau komunikasi si B-nya tuh jelek. Tapi diperjuangin sama si A. Nah, tapi itu untuk orang tertentu aja ya, Kak? Iya, untuk orang tertentu doang. Biasanya kalau di dunia industri atau kerja itu untuk orang-orang jenius. betul. Kalau kita yang tentang ini udah lah. Tapi ini ada faktor luck-nya juga sih tentunya. Oh, ada Tentu faktor sih, luck-nya juga. Gitu. Tidak bisa dipungkiri ya kalau. Tidak bisa dipungkiri. Kayak kita emang gak laki deh. belum tahu, saatnya. belum tahu, Kan kita belum belum tahu. pernah nyoba gitu. Tapi kita kira-kira menurut kakak bisa nggak sih terjun? Dari kalian ada organisasi aja itu udah selangkah di depan sih kayak gitu. Wah, Karena tadi ada boleh. kayak ada keaktifan, terus juga ada kegiatan segala macam, itu juga bisa jadi awal. Apa kalian mungkin ada kayak project atau mungkin intinya portofolionya nggak kosong-kosong amat lah kayak gitu. Berarti kita harus oprek LinkedIn. Betul, kita harus mulai mengubek-ubek. Betul. Boleh kita main game dulu. Kok kayak kosong ya di meja, tidak ada iha gitu. Wow. Oh ada. Apa nih? Jelasin Nat, apa nih? Aku nih yang jelasin. Iya. Pasti pernah arisan dong. Pernah. Pernah ya. Oke, jadi gimana ya jelasin? Ini deh, menurut Kak Dewi kalau ada bola-bola ditoplesin, dikocok-kocok, diapain biasanya? Dituang atau gitu? Itu dicelupin. Celupin. Lebih meriah gitu loh. Lebih meriah. Gak, jadi nanti di sini dalam sini tuh ada beberapa pertanyaan dan nanti kita bakal ngambil random. Ini ngambil siapa nih? Yang ambil enaknya siapa? Enaknya siapa? Pilih siapa nih yang ngambil? Rektor atau gimana? Gitu kan. Bisa apa? Rektor. Gimana kalau kita aja yang milih? Boleh, kita aja yang milih. Aman, Kak? Aman. Aman, Oke. boleh. Dikasih lihat dong, dikasih lihat. Ini kameranya mana nih? Banyak nih kamera nih. Yang ini nih kamera kan? Atau yang ini? Yang ini? Yang ini. Ini adil ya, adilnya. Caranya gimana sih? Ambil diginiin. dong, Oh, ambil diambil. dong. Maaf ya, maaf. Baru pertama kali main yang namanya toples bicara. Gak ada kertasnya. Lupa dimasukin ternyata. Plot twist. Gak ada kertasnya. Itu tuh ada tuh. Oh, ada nih, ada nih. Apa emang cuma satu nih lagi jangan-jangan nih? Aduh, jangan-jangan. Jangan. Sengaja ya. Kita gimmick doang ya guys. Pura-pura nyari padahal satu doang. Kita juga ya. Oke. Ya, buka aja dulu.
kita juga nggak tahu ini isinya apa. Jadi Pura-pura nggak tahu aja ya. nggak Tahu kan? serius ini nggak tahu. Oh, gitu. Ini kita juga nanti kaget bareng-bareng. Oh, gitu. Yang baca siapa duluan nih? Kita dulu. Enggak, kita kasih unjuk aja kalau ada pertanyaan biar nggak fake. Udah kayak itu 3 baris. Kelihatan lagi. Ada cahayanya ya, kita tutup dulu. Kita baca dulu. Oh. Wah, menarik nih. Langsung aja kali kita tanyain ya. Ini beneran ya, nggak ada tulisannya nih, jadi bukan dibikin-bikin. Nggak kelihatan sih, nggak kelihatan. Langsung aja. Berdasarkan Toples Bicara. Oke. Pertanyaannya adalah, banyak orang masuk Web3 karena FOMO. Aduh, FOMO. Karena FOMO. Nah, menurut Kak Dewi, gimana caranya ngebedain orang yang sekedar ikut-ikutan, yang FOMO doang, sama yang bener-bener ingin membangun karir di Web3? Oke, jadi untuk FOMO sama yang benar-benar tertarik sama Web3 itu mungkin kalau dari interview bisa jadi sama-sama semangat ya jawabannya. Cuman kita lihat lagi dari track back-nya, kayak misalnya dia udah ngapain aja nih kayak gitu. Kayak misalnya dari segi experience di mungkin community atau mungkin mereka udah sering ikutan community event, udah berapa lama, terus juga mungkin bisa tanya juga untuk kedepannya kayak misalnya career goals-nya dia seperti apa, biar kelihatan juga sih. Soalnya kalau misalnya mungkin orang yang FOMO juga menurut aku nggak masalah, karena orang FOMO itu pertama mereka ada effort untuk cari tahu gitu loh. Mereka cari tahu apa itu Web3, setelahnya mereka mau, apakah mereka masih tertarik atau mungkin mereka merasa nggak cocok. Itu juga jadi salah satu apa ya, benefit dari FOMO sih, karena salah satu benefit dari FOMO adalah mereka jadi penasaran sama Web3 gitu loh. Jadi aku memang gak yang anti FOMO juga, Anti FOMO. apalagi kalau misalnya di sosial media itu harus FOMO ya, FOMO tren gitu kan. Jadi kita nggak pernah ketinggalan sama tren. Jadi menurut aku untuk FOMO juga nggak masalah, karena nanti bakalan kelihatan juga mereka bakalan survive atau enggak di Web3 kayak gitu sih. Kayak gitu. Biasanya memang kalau misalnya kelihatannya akan seperti apa, pertama kayak dari experience dia belakangnya, apakah mungkin dia udah nggak yang instan kayak misalnya baru seminggu tahu Web3 langsung lamar misalnya kayak gitu, atau mungkin mereka memang udah sangat lama kayak misalnya mungkin dari bidang community udah bertahun-tahun, atau mungkin dari sosial media atau yang relevan di bidangnya kayak gitu sih. Iya sih, nggak make sense sih, Nat. Berarti selain apa namanya, tapi portofolio itu sama resume udah penting Portofolio banget. penting banget. Tapi nggak apa-apa kalau kita FOMO asalkan kita konsisten. Asalkan konsisten dan melewati jenjang waktu. Kan tadi kata Kak Dewi, kalau misalkan baru seminggu kan pasti kelihatan dong. Oh iya benar. Sedangkan kalau bertahun-tahun, gini deh, simpelnya gini. Gimana tuh? Misalkan aku lagi mau ngedeketin kamu. Oke, Baru boleh, seminggu boleh, nih. boleh. Baru seminggu Anggap nih. aja aku nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus Baru seminggu nih, mas langsung aku lamar. Oh, kan taruh bisa. nggak mungkin. Bisa sih. Iya, bisa kan? Bisa sih. Bisa. Tapi emang paling baiknya mungkin nggak juga sih kalau pacaran mah. Iya, beda konteksnya nih. Nggak jadi. Oke, jadi teman-teman dicatat, tolong dicatat, tadi tuh udah ada tips, ada trik juga, ada banyak ilmu-ilmu yang dikasih Kak Dewi, sama portofolio itu penting. LinkedIn kalian itu jangan lupa dibenahi-benahi. Dan boleh banget kalau yang mau ikut apa tadi, Kak? Menser. Bukan. Iya, yang itu. Itu dari Menser. Oh, itu dari Menser. Maksudnya yang tadi yang setiap yang, sebulan itu. Yang apa? Ya resume klinik. Iya, Oh, resume resume klinik. klinik. Oke. Jadi mungkin aku sedikit kasih tahu juga untuk yang event bulan Menser, kita ada event upgrading skill juga gitu loh. Jadi mereka tadi nggak cuma yang resume klinik juga, kita tiap minggu ada setiap hari Jumat. Pertama kayak resume klinik, lalu ada Web3 career, kita ngomongin soal experience, lalu juga ada tentang workshop Web3 education or Web3 career juga. Kayak gitu sih. Jadi kita nggak cuma ada resume klinik doang gitu. Wah, banyak ya. Banyak dan unik-unik dan menarik-menarik. Banyak, unik-unik, menarik dan lengkap. Dan lengkap, Lengkap betul. banget. Sebelum kita tutup kayaknya Udah mau ditutup. udah mau ditutup. Ada apa lagi kok? Satu lagi mau kali. nanya lagi, mau nanya Satu lagi kali. Oke, ini berarti last banget. Last Nah, banget. tadi kan katanya udah last, cuman ternyata belum kan. Biasa last final. not least gitu Last ya. not Last least. last but not least. Apa aja, boleh aja. Sabar. Kan tadi Natali, Ini sekarang. ini buat ngebuktiin kalau nggak cuma satu, guys. Nah, Ada dua. Ini kasih
lihat. Mana sih Ya. kok nggak? Oh ini nih. Nah, ada tuh. Set. Kebalik. Ini Aduh, ya, aku nggak ada pakai ya, kacamata, aku ada nggak ya. pakai kacamata, nggak bisa ngeliat. Oke, kelihatan Kak. Oke, di sini pertanyaannya, apa momen klik pertama Kak Dewi ketika akhirnya sadar, oh ternyata aku bisa survive di Web3 meski nggak ada basic informatika? Ada nggak kayak titik turning point-nya gitu? Oke, pertama aku mungkin boleh nanya balik dulu nggak? Boleh. Ya Allah. boleh. Kalian lebih pilih skala prioritas kalian work life balance atau gaji gede? Depends. Gaji Depend gedenya berapa dulu? Berapa Kalau ya? gajinya, sorry, maaf, kalau gajinya 1 hari 1 triliun, Wah, Aduh, itu kayak level realistis aja lah. Mark Zuckerberg ya. Aduh, gimana nih? kalau gimana? Misalnya di range berapa dulu nih Kak gajinya? Misal 10 deh. 10 doang. Iya, 10 tapi stres atau UMR tapi bahagia. UMR bahagia Bahagia jual. Nah, kan? Work life balance dong Work life jelas. balance. Nah, itu dia sih. Untuk pertama mungkin ini beda-beda mindset mungkin ya. Kalau saat itu aku memang lebih suka juga tadi work life balance walaupun mungkin gajinya masih belum terlalu tinggi, belum yang 2 digit itu. Tapi memang aku klik di situ karena memang tim aku sangat support karena aku juga tadi belum ada kegiatan Web3 dan juga atasan aku saat itu juga sangat support aku untuk aku upgrade skill sih. Kayak misalnya tiba-tiba aku ditawarin dengan jadi speaker sama seperti bos Pi yang sekarang juga, bos aku juga yang sekarang sangat mendukung juga untuk portofolio aku. Kayak misalnya dia ngasih aku kesempatan untuk menjadi speaker, dan itu sih kita memang harus keluar dari zona nyaman walaupun mungkin aku misal introvert dan juga pemalu, kelihatan nggak? jadi tapi aku dikasih chance untuk jadi speaker di depan umum, itu juga aku udah pernah beberapa kali, dan karena itu juga kita makin banyak latihan jadi makin pede kayak gitu sih. Dan pertama itu dari timnya aku memang udah klik juga, jadi memang disupport, jadi itu kerja juga enjoy kayak gitu sih. Jadi itu memang titik awal pertama aku jadi suka untuk jadi Web3 karena memang pertama environmentnya sih yang mendukung gitu. Oh berarti environment Web3 itu sehat banget. Untuk di aku ya, iya. Oh. Untuk di KDW Dan aja, mungkin ya. fun fact juga banyak juga memang yang akhirnya keterusan di Web3 sih. Untuk teman-teman aku ya, kayak nggak ada yang tiba-tiba mereka berhenti di Web3, dan bahkan lebih banyak lagi kasusnya memang dari Web2 pindah ke Web3 kayak gitu. Oh, seperti yang kita obrolin tadi Nat. Yang mana tuh? Yang developer pengen jadi Web3 bisa nggak? Ternyata banyak banget contohnya. Gitu. Betul. Berarti kita ada peluang lah ya. Ada kayaknya. Pasti Harusnya ada dong. Pasti ada. Kan supply-nya banyak. Supply-nya dikit Untuk saat ini. untuk saat ini. Jadi harus cepat. Jadi cepat. Sebelum banyak. betul. Ntar keduluan. Nih. Sakit dong. Aduh. Oke, mungkin ada fast track-nya juga nih untuk bagian hiring di Mentor. Kalian bisa gabung jadi Crimson kita, which is Crimson adalah program ambassador Mentor. Jadi kita bina Crimson lebih intimate lagi sih, kayak misalnya mereka kita kasih kesempatan jadi speaker, terus juga lebih kelihatan lagi untuk di kayak umum atau sosial media. Kayak misalnya mereka kita jadiin jadi host, which is berarti mereka bakal ngomong langsung dengan projectnya jadi tahu nih ada orang ini nih jadi host gitu. Jadi lebih kelihatan lagi. Kita bina juga ada kayak workshop atau mentoring atau bootcamp khusus Crimson juga, dan kalau misalnya ada kayak locker urgent pasti kita bakalan kasih kesempatan duluan ke Crimson kita yang memang udah kita percaya kayak gitu sih. Wah, enak ya. Ada fast track-nya juga Enak ya, ternyata. ada fast track-nya. Tapi aku pernah lihat itu di Instagram tentang info itu. Cuman baru tahu kalau ternyata Crimson itu tuh penjelasannya adalah ini gitu. Oh, Crimson. 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 Oh, Crimson. CRIMSON. Iya Oh, betul. Crimson. Oke. Nice. Dicatat ya teman-teman, dicatat karena ini peluang yang sangat bagus. Bulan Oktober kita buka yang batch keduanya gitu sih. Batch Bulan kedua di Oktober. bulan Oktober. Oke, nice 4 hari lagi. info. Iya. Sedikit lagi. Sedikit selesai. lagi. Sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin dari Kak Dewi boleh kasih kata-kata mutiara, asik kata-kata mutiara. Kalau bahasa zaman sekarang, kata-kata hari ini. Quote of the Kata-kata day. hari, quote of the day, boleh banget. Boleh.
Oke, jadi untuk kalian mau kerja di Web3, nggak usah kayak insecure, mulai aja dulu, kalian aktif dulu di kegiatan community, perbaiki lagi untuk portofolionya. Kalau misalnya kalian mungkin nol besar, nggak tahu tentang Web3, tenang aja karena untuk sekarang misal di Menser itu kita ada free Web3 course, jadi kalian bisa belajar Web3 dari mana aja, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kalian ada dikasih chance atau mungkin challenge untuk upgrade diri, jangan pernah ragu atau insecure karena kesempatan besar nggak pernah datang 2 kali. Jadi kalian ambil aja kesempatan tersebut. Jadi kalian bisa lebih banyak lagi challenge diri sendiri biar kalian lebih upgrade skill juga. Kayak gitu sih. Oke. Aduh, ngena banget lagi. Ngena, betul, jujur ngena. Oke, catat ya teman-teman semua. So kita sudah ada di akhir episode kali ini. Aduh, kita berpisah sedih banget. Tapi nggak apa, nanti kita akan ketemu lagi. Atau mungkin Sabtu boleh kalian conjuring enggak canda. Waduh, boleh. Boleh. Oke, Kan boleh sekali banget ya. sih. Oke, kita mau say thank you. Kita mau terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kak Dewi udah mau meluangkan waktunya. Betul ya, sudah mau sharing ilmu. Sharing info, sharing apa Sharing lagi? rahasia sih Sharing sebenarnya. rahasia juga. Thank you banget ya udah diundang juga. Iya, kita yang Thank you makasih banget. banget. Kita udah yang mau makasih banyak diundang. malah. Kita mungkin boleh dada-dada dulu. Kamera. Dadah. Dadah. See you guys, See ya, guys. di next episode. Oke.